Selamat malam, sampai berjumpa kembali di podcast kami. The Gabuts. How do you do? Pada kesempatan kali ini, pada malam yang indah ini, kita Malam kedatangan minggu ini. tamu yang sangat luar biasa dari Martapura Kota Intan. Wow. Selamat bergabung Mr. Padli. Halo, selamat malam. Ngapain kamu di sini? Habisnya saya tanya balik, mengapa kalian ke sini? Kami Gabuts. Iya. Iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf tuh. Nah. Ih, gak jelas ya. Padli, pada kesempatan kali ini kami dari The Gabuts nih banyak permintaan dari teman-teman di kolom komentar tuh yang nanyain bagaimana sih tips and tricks kuliah sambil kerja. Yang kita tahu bersama kan Padli ini selain sebagai mahasiswa juga sebagai pekerja yang keras loh. Iya. Oke. Tips ya. Untuk tips sih, kalau dari aku, kalau mau cari kerja ya kalau ada kerja yang bisa sambil freelance atau ya sambil kerja sambil kuliah ambil aja kalau yang gak memberatkan, tapi kalau yang memberatkan disarankan tidak usah. Oh gitu ya, yang freelance lah. Kenapa Padli nggak ambil yang offline aja? Kan offline lebih bagus tuh, bisa solo kill. Bukan salah bahasan bapak. Oh iya iya, ya Mbak. Kembali pada pembahasan kita ya. Apa sih yang membuat Padli itu termotivasi untuk bekerja sambil kuliah ya? iya. Ngapain Apakah ada juga? motivasi lain gitu? Ya motivasinya untuk kuliah sampai kerja ini apa ya? Karena kan aku anak kedua dari 3 bersaudara, kemudian kakak aku udah mempunyai keluarga dan aku yang paling tua. Dan ada adikku satu yang masih baru kelas 1 SMP ya. Jadi mungkin terpikirnya karena adik yang sekolah ini banyak pengeluaran juga gitu. Jadi paling tidak ya harus bisa mengurangi pengeluaran orang tua juga, biar gak selalu minta dengan orang tua, biar ya bisa memperlancar ekonomi walaupun sedikit yang saya dapatkan untuk bisa membantu gitu. Nah, Wah, nice Padli, mantap Padli. Jadi sekarang kakak sudah menikah, adik masih sekolah. Padli kapan nikah ya? nanti aja. Wah, kayaknya ini pertanyaan yang sangat sensitif. Atau sekarang sudah ada yang mulai Ngelirik-ngelirik gitu. dekat-dekat, aduh, yang ngelirik gimana gitu. Ada yang dekat tapi maaf saja saya mulai sekarang prinsipnya no pacaran. Kalau mau temenan dekat silahkan, tapi kalau untuk pacaran tidak dulu. Biarpun biarkan kita saling mengenal dulu, teman-temanan, nanti biarkan waktu yang menjawab semuanya. Wah. Wow, waktu yang akan menjawab. Waduh. Berat sih bung. Tapi biasanya kalau di tempat kerja kan ada yang namanya cinta lokasi. Apakah yang dekat ini itu merupakan partner kerja? Bukan partner sih, ibaratnya beda tim lah. Oh, beda tim. Iya. Emang Padli sekarang ini kerjanya sebagai apa sih? Kalau boleh tahu tuh. Wah. Dulu pertama sebelum COVID-19, aku ditawarkan menjadi seorang penyiar radio di Nirwana Banjarbaru. Ya, kemudian setelah aku memasuki semester berapa nih yang COVID ini? Semester 5 ya. Semester 5 ya, semester Ah, 5. Di awal-awal Maret. Iya, maka dari itu aku perlu lagi mencari kerjaan yang bisa menunjang kehidupan saya dan orang tua saya, karena semuanya kan down gitu.
Ya, dan akhirnya saya diajak teman saya ikut jadi Salesforce IndiHome. Bos. Jadi sudah banyak pengalamannya di dunia kerja ya Fadli ya. Waduh. Dan sekarang ini kan sudah masuk semester berapa Fadli? 5. Semester 5 ya. Jurusan Pendidikan matematika. pendidikan matematika. Oh, jadi biasanya yang saya tahu itu di semester 5 ada yang namanya praktek mengajar ya. Apakah itu sudah dimulai praktek mengajarnya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Bagaimana sih kondisi kegiatan praktik mengajar di saat yang pandemi ini mewabah? Apalagi kan kemarin sempat viral tuh yang berkaitan dengan 19, sampai saja link 19 pun juga viral. Itu bagaimana tanggapan Pak Adli? Tanggapannya ya untuk PPL pada semester ini ya karena melalui daring, mungkin tanggapan saya agak kurang sih karena tidak ada interaksi langsung kepada teman-teman sekelompok ya, harus melalui internet, apalagi kalau jaringannya lelet atau jaringannya lagi gangguan ya sayang sekali Bung, tidak bisa berinteraksi dengan ya gimana gitu ya. Tadi aja aku lagi praktek tanya-tanya di mana nih suaranya, orang nggak ada yang nyaut. Entah itu mereka sengaja diam atau pura-pura gak dengar atau jaringan, saya tidak tahu. Ya, kekurangannya gitu sih kalau daring ini. Tapi saya harapkan ya walaupun daring kita harus tetap menjaga kekompakan, kesulitan untuk bisa mencapai kelulusan gitu ya. Jadi kita harus membantu teman kita presentasi saat PPL. Teman-teman bantu saya juga untuk bisa ya mendapatkan nilai yang lebih baik lah. Sangat nasionalis sekali teman gue ini, Bu. Fadli, kita kan kuliah kan banyak tugas tuh. Nah, bagaimana Fadli membagi waktu kerja sama kuliah tuh? Kan cukup sulit tuh, Bung. Gimana ya? Bagi waktunya sih jalanin aja. soalnya Aja ya. Iya, soalnya kalau nggak dijalanin mungkin ya kemarin ada beberapa sih sedikit tugas yang tertinggal, tapi ya yang lainnya alhamdulillah bisa terkejar, alhamdulillah bisa dikerjakan. Tapi ya beberapa aja sih kemarin sempat keteteran. Nah, Iya. ya, tapi mudah-mudahan aman aja sih, doanya lebih dikerja kerasin lagi ya. Jadi untuk tipsnya itu aku sengaja buat 2 hari libur Sabtu Minggu. Pokoknya Sabtu Minggu itu lebih free lah di kerjaan. Jadi aku kerja Senin sampai Jumat aja gitu. Tapi kalau yang radio Minggu sampai Jumat. Jadi Sabtu aja yang libur. Yang series IndiHome Senin sampai Jumat aja. Jadi biar ada free-nya, ada refreshing otak walaupun sambil ngerjakan tugas kan ada teman-teman kumpul, alhamdulillah. Itu bisa tanya-tanya kalau yang nggak paham. Iya. Wow, sangat berasa nih. Namun di sini juga narasumber kita juga bekerja loh. Ada Fauzan yang sekarang ini telah merintis karirnya di dunia pendidikan dengan membuka usaha les. Wah, usaha jasa les. Mantap. Dan sejak kapan sih Pak Ujian sudah membuka jasa les ini? Saya buka jasa les ini sejak awal semester 5. Sejak bagaimana sih ide awalnya Pak Ujian membuka jasa les ini? Itu dari kalau COVID ini kan sudah membuat banyak orang putus kerja tuh, dan ayah saya termasuk ke dalam situ juga. Jadi saya berpikir kalau aku nge-stuck di sini aja nggak ada perubahan apa-apa, dan aku pikir kayak gini juga. Semester 5 kan ada PPL tuh dan aku belum menguasainya banget, jadi sambil-sambil lah cari pengalaman. Oke. Sambil kerja juga. Iya, pengalaman. Jadi, Karena pengalaman ini sangat mahal loh harganya. Ya. Iya. Teman-teman, iya.
Nah, saat ini kesibukan Paujan selain ngeles, apakah ada lagi kesibukan di lain atau di bidang entertain ataupun di bidang tarik suara? Why? Tarik sis? Semangkok. Untuk saat ini sih masih ngajar aja sama kuliah, belum ada jadwal yang banyak. Tapi katanya nih Paujan mau ikut lomba loh. Wah, lomba apa itu? Kabar-kabarnya sih mau ikut padus. Waduh, padus. Apaan tuh padus? Tapi nggak tahu jadi kayak gedenya. Masih ngambang. Kok jadi ngalah semua sih? Ya, kembali lagi ke tema kita. Tema apa? Tema kita tadi? Tema kita adalah kerja sambil Kuliah. Kuliah. Wow. Pekerja sambil kuliah. Wah, mohon maaf ya, saya sebagai narasumber ya mengangguran sih. Ya mungkin nanti setelah KKN. setelah ini mungkin saya akan mencari kerja, cari wanita. Wow. Cari kerja yang ada wanitanya biar gak boring-boring gimana gitu. Bisa. Ya. Saat ini kan usia kalian berapa nih? Pertanyaan yang sensitif ini. masih muda kok bang. Masih muda kok banget. Target, ini target nih, serius ini. Target 5 tahun ke depan yang ingin dicapai apa sih? Mulai dari Paujan, apa Paujan yang ingin dicapai? Atau menggapainya? Waduh, Aduh sangat sekali bang. kok kayak bintang sih? 5 tahun ke depan ya. Lulus kuliah, dapat kerja, terus ya menikah lah. Wow, wait, wow. Kalau Fadli untuk prospek ke depannya 5 tahun yang akan datang, wah, apa sih kalau Bapak sendiri kita dengarkan Fadli terlebih dahulu. Oke. Oh, di sini saya host. Mau bisa gitu bang. mau saya matiin mic-nya. Ya, Fadli, gimana Fadli prospek ke depannya? Intinya kan tadi ya udah lulus kuliah. Kalau bisa 5 tahun ke depan udah jadi PNS. Wow, Wow. sangat menarik, Bu. Punya rumah, istri, dan mobil. Wah, apartemen kurang. Wah, jangan dulu, bukan artis, saya bukan Raffi Ahmad. Keren. Mobil, rumah, apartemen. Sangat visioner ke depan, memikirkan 5 tahun ke depan. Wah, Sudah punya mobil tuh. sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya istri. Tapi masih ada yang kurang, Bung. Anak mana anak? Belum. Oh, belum. Kenapa nggak sekalian istri dan anak? Jadi punya istri langsung punya anak. Ide bagus tuh bang. Nanti itu kalau ada rezekinya, insya Allah ada Ya, jadi nanti. mungkin kalau yang mau instan gitu kan cari aja yang tante-tante yang gimana gitu. Mau ya. Yang sudah punya anak, punya rumah, punya mobil. Wih, kayak Balik ke laptop. iya. Kembali fokus kita. Oh, ini pembahasan kita nih Udah traveling bung. kemana-mana sudah ya. Nah, Nah, sekarang untuk langsung berbicara Iya. nih. Bagaimana perspektif kerja ke depan? untuk 5 tahun ke depan nantinya saya akan membangun sebuah instansi. Entah siapa tuh? Instansi yang akan bergerak di dunia pendidikan. Nah, jadi untuk 5 tahun ke depan saya akan berusaha untuk membangun instansi tersebut di mana saya yang akan menjadi ketua yayasan. Saya juga yang akan menjadi muridnya, saya dosennya, dan pokoknya saya. Jadi talent anda ya? Iya, kan saya prinsipnya tidak ingin menyusahkan orang lain. Jadi ya kalau saya bisa ngerjakan sendiri, ngapa harus ngerjakan berdua gitu? Mantap sekali bu. Tapi ngomong-ngomong berdua nih, apakah Paujan ini ada yang sudah dekat gitu yang gimana sih Paujan? Belum ada. Katanya mau nikah 5 tahun lagi.
Kan masih nyari Oh Bang. iya Bang paham Bang. Nah, kalau ngomongin masalah kerja, tadi kan sudah diberikan tips sama Padli bahwa hashtag jalanin aja kayak kisah cinta aja, jalanin aja, tahu-taunya iya kandas di tengah jalan. Oh. Nah, terakhir ini mungkin terakhir. Menurut kalian berat nggak sih kuliah itu sambil kerja? Paujan? Dimulai dari Padli dulu gitu. Iya, mulai dengan Padli bisa. Berat nggak sih kuliah sambil kerja? Sangat berat. Sangat berat. Wow, sangat. Maksudnya itu gimana? Sangat berat. Gimana ya? Badannya. Bukan. Oh, bukan. Sensitif sekali Anda. Maafkan saya. Sangat berat intinya tuh ya gimana ya menjelaskannya. Walaupun dijalanin aja gitu ya, apapun kita melihat orang tertawa sangat terbahak-bahak, mungkin kita tidak tahu dia memiliki masalah berat dalam hidupnya. Wah. Jadi ya mungkin jika sambil bekerja ini ya sudah kita memikirkan ekonomi keluarga, kemudian memikirkan tugas kuliah, memikirkan lagi masa depan kita mau kemana. Kan juga toh kerja freelance ini gak mungkin sampai ke dewasa nanti harus sudah dapat jadi PNS, gak mungkin sih, tapi ada kemungkinan sedikit, tapi ya gak sepenuhnya 80% lah, biar mungkin 70% aja kalau kita nih sambil bekerja sambil kuliah. Soalnya kan kita ada KKN yang bikin libur kerja sangat lama, kemudian ada PPL di sekolah. Ya mungkin beratnya itu kita saat kerja harus ngerjain materi, kalau tidak paham ya berat sekali ya kalau menurut saya. Perjuangan sampai semester 5 dari semester 4 kemarin kalau nggak salah semester 4 semester 3 ya, dari semester 3. Wah, 1 tahun menjalani sangat ya merasa diasingkan oleh teman-teman kelompok karena saya jarang berkumpul, karena saya harus bolak-balik Martapura Banjarmasin, dan mungkin saya gimana ya, jauh, jangan nangis, kenapa nangis ya. Jadi gimana ya, walaupun ada tugas-tugas yang mungkin mereka kerjakan walaupun aku tidak ada mengerjakan sih, walaupun sedikit kerjakan ya. Aku berterima kasih banyak kepada teman-teman sekelas ya, dan mohon maaf sebesar-besarnya walaupun ya aku mungkin ikut andil sedikit dalam pekerjaan, tapi aku usahakan nanti harus full lagi untuk bisa membantu kalian semuanya. Dan mohon maaf jika saya tidak selalu hadir dalam berkumpul kan ya, tapi itu karena itulah faktor ekonomi saya, dan saya harus banyak sekali yang saya bebankan di punggung pundak ya. pundak ya. Oke, baik Fadli ya, sangat terkesan kami mendengarnya, sangat terharu kami mendengarnya, dan sangat menginspirasi bagi teman-teman semua. Selanjutnya kayak presentasi lagi. Ya, kepada Paujan nih yang lagi merintis di dunia pendidikan, apa sih yang membuat Paujan tetap masih bertahan ngeles sambil kuliah? Mungkin sambil nabung juga sih. Itu aja. Sambil nabung, sambil berproses lah. Oh iya. Untuk jadi yang lebih baik lagi. Oh iya. Jujuran. Iya. Tapi kata guru Yudi itu kami tak perlu jujuran, tapi kami perlu kejujuran. Wah. Waduh. Nah. Jadi teman-teman, kuliah sambil kerja itu sebenarnya gak berat sih. Tergantung dari diri kita aja. Bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita mengetahui batas kemampuan kita. Semua orang memiliki
kemampuannya masing-masing. Ada yang di bidang seni, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang kreativitas, baik itu dalam menghasilkan karya ataupun menghasilkan suatu settingan yang dibuat-buat oleh ya artis kita yang sebut saja NN. Nah, jadi sebenarnya kuliah sambil kerja itu tidak berat kok. Apalagi kita sebagai seorang anak ingin meringankan beban yang dipikul oleh orang tua kita yang mana sudah sampai belasan tahun ini telah membiayai kita. Maka karena kita sudah punya kekuatan untuk meringankan beban orang tua, maka tidak salahnya kok kalian sambil mengambil pekerjaan di samping berkuliah. Namun jangan lupa pendidikan itu nomor 1 dan pekerjaan itu Tidak di nomor 2. tidak di nomor 2 kan. Wah, diping. Ya pada intinya itulah kawan-kawan semua, kisah dari Fadli dan Fauzan ini sangat menginspirasi kita semua. Bagi teman-teman yang baru masuk di dunia kemahasiswaan, jangan takut untuk berkuliah walaupun terkendala biaya. Ya pasti semua ini ada jalannya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tidak akan membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Contohnya teman kita Padli tadi sudah 1 tahun ini masih bisa kuliah sambil kerja, dan Fauzan yang baru-baru ini masih bisa kok kuliah sambil kerja, tugas masih terjalankan dengan baik, kehidupan masih tenang, enjoy dan santai. Nah, mungkin itu sedikit dari saya karena saya belum bekerja dan tidak tahu, dan saya akan berusaha nantinya akan bekerja juga. Wow, tunggu podcast berikutnya katanya tetap di Gabut. Sebelum itu follow IG kami ya. Ada promote. Emang punya IG dah? Ada dong. Sudah bikin ya? Ya, jangan lupa like, subscribe, and comment. And subscribe itu gratis guys. Subscribe. Ya sedikit dari kami ya, mungkin apa yang baiknya bisa diambil kawan-kawan, kalau yang buruknya ya ditinggalkan saja, itu adalah kesalahan kami semua. Tetap kita kawal link 19 detik. Katanya viral di warga benua. Nah, untuk Padli tadi kan yang gak bisa kumpul-kumpul, ya kita tetaplah menjalankan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kita, stay safe and stay healthy, dan tetap gunakan masker saat keluar, jaga jarak, dan jangan jaga jarak dengan doi. Cuci tangan pakai sabun. Nah, jangan. Intinya kuliah sambil kerja ya nggak masalah, bisa kok dijalani asal ada niatan yang luar biasa. Terima kasih, saya Gabut dan rekan saya Gabut. Gabut dan kami semua Gabut. Gabut. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tapi bohong Papalipap. Balik. Ya terima kasih semuanya, bye bye.